Welcome to B-Trip, channel yang bakal nemenin kamu explore hotel kece, tempat wisata seru, dan kuliner yang bikin lagi. Karena di B-Trips kita kasih review jujur, detail, no drama. Hai, semoga trippers sehat-sehat semua ya. Di video kali ini agak berbeda nih, kita mau ngajak trippers buat virtual road trip ke Bali. Di sini kita bakal infoin juga biaya tol sama bensin selama perjalanan. Untuk bensin sih sebenarnya itu tergantung dari kendaraan yang trippers gunain ya. Kita mulai masuk itu dari gerbang tol Pondok Ranji dengan tarif 17.000. Untuk road trip ini kita jalan dari Bintaro itu jam 4 pagi. Kita nggak langsung ke Bali ya trippers, tapi kita mampir dulu di Surabaya. Maklum aja, karena kita itu kan bawa bocil dan Pak Supir juga cuma satu, jadi repot kan kalau dia sampai sakit. Buat kita, berangkat road trip di pagi hari itu berkesan banget sih. Excited juga, gak ada rasa beratnya sama sekali, beda kan sama berangkat kerja. Alasan kita berangkat jam 4 pagi ini karena jalanan itu kan masih sepi, terus masih lancar juga ya untuk jalanannya. Kayak dari rumah ke MBZ itu tuh cuma setengah jam. Beda banget nih kalau berangkatnya itu pas mataharinya itu udah muncul, itu tuh macet banget. Terus kita juga bakalan banyak berhenti di rest area, karena si bocil juga kan pasti butuh main ya. Trik kita sih buat nyiasatin si bocil ini biar gak rewel selama perjalanan, jadi ajak dia main di rest area. Nanti kalau dia udah capek, masuk mobil kan langsung tidur tuh. Mungkin trippers punya tips lain buat nyiasatin bocil biar gak rewel selama perjalanan road trip atau jarak jauh? Coba komen di kolom komentar ya. Jam 4.32 pagi, kita masuk ke gerbang tol Cikampek Utama. Di sini kita tap 27.000. Oh iya trippers, sewaktu kita berangkat itu, bensin di kendaraan kita itu udah kita isi full ya. Terus jangan lupa juga nih buat trippers yang mau road trip, buat pastiin kendaraan kalian dalam kondisi aman. Oh iya, waktu berangkat kita isi 1,2 juta untuk flashnya ya. Nah, ini mataharinya udah mulai muncul nih. Kita masuk ke rest area dulu ya, buat istirahat sama sekalian cari yang panas-panas. Karena ternyata tuh udaranya tuh dingin banget ya. Ini pas di tol Cipali nih, tepatnya di kilometer 166. Jadi ada perbaikan jalan. Dan itu tuh panjang banget. Entah kenapa, pokoknya setiap ngelewatin tol Trans Jawa ini pasti nemu aja perbaikan jalan. Bagus sih ya di maintain. Karena kita juga pernah waktu trip ke Solo atau Semarang gitu, itu tuh banyak banget ban mobil pada berserakan di jalan. Dan emang kondisi jalannya ini juga banyak banget yang berlubang. Pas kita cek di sosial media gitu ya, ternyata emang rame juga ternyata di sosial media pada ngeluhin soal jalanan Trans Jawa ini. Buat trippers yang lewatin jalur Trans Jawa ini, umumnya gampang ngantuk dan bosenin ya. Karena jalanannya itu kan cuma lurus, terus jadi mata kita tuh jadi cepet capek. Tapi sedikit terobati dengan spoi-spoi dan pemandangannya yang cakep banget. Enak banget kan jalanannya itu lancar. Gak tahu kenapa, buat kita itu seru and ngangenin aja lihat atau nikmatin suasana pagi-pagi kayak gini pas lagi road trip. Walaupun sebelumnya itu agak-agak mendung gitu, sunrise-nya nggak begitu kelihatan, ternyata kelihatan juga walaupun nggak begitu cerah langitnya.
Kita udah di kilometer 379. Karena bensinnya juga udah setengah, jadi kita langsung isi aja deh. Kita isinya pakai Pertamax. Tadi itu isi full tank kena 320.000. Selama road trip, kita selalu isi lagi bensin kalau indikatornya itu udah setengah. Soalnya kita nggak tahu di depan nanti itu masih ada rest area yang ada SPBU-nya atau enggak. Soalnya tuh pas di daerah mana gitu, itu tuh sepanjang jalan nggak ada SPBU-nya di rest area-nya. Nah, ini jembatan Kalikuto, jembatan viralnya Trans Jawa. Kayak ada yang kurang ya kalau lewat jembatan ini tanpa divideoin. Jembatan ini tuh adanya di kilometer 383. Jam 11.24, kita udah sampai di gerbang tol Kali Kangkung. Ini tuh gerbang tol yang menguras isi flash kita nih. Soalnya bisa kena hampir setengah isi flash kita. Di sini kita tap kena 446.500. Secara panjang juga sih ya, kan dari Cikampek. Cuma dengan biaya yang agak lumayan itu, harusnya dari pemerintah bisa kali ya di sepanjang jalan tolnya itu lebih diperbanyak lagi lampu-lampu jalannya. Biar kalau malam hari itu nggak gelap banget. Soalnya kita kadang suka heran, kok pemasangan lampu tol itu rata-rata cuma pas deket-deket gerbang pintu tolnya aja. Selebihnya itu nggak ada lampu sama sekali. Nah, ini ada perbaikan jalan lagi nih, makanya jadi agak macet. Jam 11.51, kita masuk ke gerbang tol Banyumanik. Di sini kita cuma ngetap aja nih trippers, jadi nggak kena biaya ya. Cuacanya terik gitu trippers, jangan lupa selalu pakai kacamata hitam selama nyetir, biar nggak silau. Plus kalau kata Pak Suami itu biar nggak bikin cepat ngantuk. Kalau udah masuk ke gerbang tol Banyumanik ini, pemandangannya tuh langsung beda. Ada bukit-bukit gitu, jalanannya juga lebih naik turun gitu. Pokoknya cakep deh pemandangannya. Karena hari udah siang dan kita juga belum makan siang, jadi kita mampir ke rest area 456. Rest area terluas dan udah kayak mall ya. Rest area yang wajib trippers datengin sih, karena di sini juga ada tempat bermain. Udah kayak apa sih? Kayak playground kecil gitu deh. Cuma sayang kita lupa videoin. Maklum aja ya, kayaknya kita udah kelaparan. Untuk pilihan makanan di rest area itu tuh juga banyak. Ada Tongji Resto, Solaria, terus bakmi sejuk. Belum lagi kalau ngantuk pengen ngopi juga pilihan kopinya banyak. Dan pas kita mampir ke situ kemarin tuh rest areanya itu udah ada pom bensin. Karena sebelum-sebelumnya itu di rest area itu kan belum ada pom bensin. Jadi komplit banget deh kalau ngeres di situ. Karena udah mulai gelap dan kita juga butuh istirahat, jadi kita bakalan nginep di Surabaya. Dan ini masih jauh ya trippers dari rest area 456 tadi. Kalau lihat di map sih kisaran 3-4 jaman lagi untuk sampai di Surabaya.
Ini jam 6 sore kita udah sampai di gerbang tol Warugunung. Di sini kita tap dengan tarif 456.000. Ini baru jam 6 sore, tapi udah gelap banget ya, udah kayak jam 7 malam. Ternyata tolnya panjang juga ya Trippers, makanya pas ngetap hampir sama bayarnya kayak di gerbang tol Kali Kangkung tadi. Dan ini kota Surabaya di malam hari. Suasananya itu kayak Jakarta ya. Rame-rame kendaraannya, macet-macetnya, itu tuh mirip. Nah, ini kita sampai di hotel pertama kita, Regantris Surabaya. Letak hotelnya itu di hook gitu ya, dan parkirannya itu penuh banget. Tapi Trippers nggak perlu khawatir, karena petugas hotelnya itu sigap banget buat bantu parkirin kendaraan kita. Kita pilih hotel ini tuh selain nggak jauh dari tol, juga sangat affordable untuk sekedar istirahat atau transit aja. Dan ini suasana lobinya, gak terlalu luas tapi tetap ada sofa-sofa buat duduk sambil nunggu proses check-in atau nunggu jemputan. Pas proses check-in kemarin itu ada depositnya ya, bisa pilih mau deposit uang cash 100.000 atau deposit ninggalin kartu identitas gitu kayak KTP gitu. Hotel ini tuh colorful banget sih. Tangganya aja dilukis tulisan Regantris, sama ada kayak gambar ondel-ondel gitu. Di samping lobi hotelnya itu juga ada restonya. Cuma kita nggak sarapan di sini ya Trippers. Selesai proses check-in, kita langsung ke kamar deh. Ini tampang-tampang lelah perjalanan jauh. Kita dapat kamar di lantai 5. Untuk lorong kamarnya dia cuma lantai biasa, nggak ada karpet. Dan ini kamar kita di 507. Kita pesen tipe kamar S room. Dengan rate waktu itu tuh kisaran 300-an. One bed besar dengan 4 buah bantal. Untuk susunan bantalnya beda ya, nggak kayak pada umumnya. Di bagian sisi tempat tidur juga ada lampu tidur sama meja kecil. Nggak ketinggalan ada hiasan lukisan dreams gitu, buat bikin kamar tuh kesannya nggak kosong banget ya. Lampu tidurnya juga lucu nih, kayak menggantung gitu ya. Ada televisi juga di depan tempat tidur. Kamarnya ini nggak terlalu luas ya Trippers. Terus ada hanger nih. Dan ada tempat buat naro-naro barang kita juga. Di bagian bawahnya ini juga ada slipper sama safe deposit box. Di samping tempat tidur juga disediain telepon. Oh iya, di tipe kamar ini nggak ada mini kulkas ya Trippers. Terus ada cermin besar juga yang multifungsi, maksudnya sebagai pintu buat ke toilet juga. Untuk toiletnya ini compact banget ya. Buka pintu langsung kelihatan cermin sama wastafel. Di sebelahnya itu ada shower room dengan rain shower dan fasilitas air hangat tentunya. Dan ada sabun mandi juga yang ditempel di tembok. Nah, untuk cerminnya ini dikasih hiasan lampu di baliknya, jadi terang nih. Sedangkan untuk amenitisnya itu ditaruh di tembok di samping cermin. Amenitisnya sih standar ya, kayak ada sikat gigi, shower cap, sama sabun cuci tangan.
Oh iya, di sini juga disediain 2 buah handuk mandi yang ditaruh di atas kloset. Untuk mejanya di sini nggak terlalu luas, adanya itu di depan tempat tidur. Komplementari di sini juga lumayan oke nih, ada 2 mineral water, kopi, teh, gula, sama ada snack juga. Ini menu restonya nih, harga masih terjangkau lah ya. Dan ini juga ada list harga laundrynya. Cuma sayang banget nih untuk TV di sini itu belum smart TV. Oke Trippers, sekian dulu untuk road trip part 1-nya. Next kita lanjut lagi di video part 2-nya ya. Dadah!